Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih untuk banyak nyawa yang sudah terlibat dan aku libatkan dalam cerita ini. Dari banyak sudut pandang yang aku dapat, izinkan aku untuk berbagi sudut pandang menurut diriku sendiri. Setelah banyak perasaan yang akhirnya hanya tersimpan dan bahkan terbuang, tidak ada yang benar-benar peduli. Yang ada hanya silih berganti mencari tahu. Jika sudah dalam posisi terbawa, kadang kasih sayang Allah pun tidak terasa, hingga merasa tidak berharga sampai putus asa. Setiap perasaan yang tidak keluar itu berbahaya. Itu seperti tumpukan emosi yang akan terus menumpuk tanpa tahu kapan akan meledak. Dan itu terjadi. Bom waktu yang selama ini cuma kita diamkan, akhirnya tak kuat lagi karena sudah penuh. Aku sudah penuh. Di hati ini sudah terlalu banyak emosi. Awalnya aku cuma anggap ini, aku gak apa-apa. Aku bisa kok. Ya, aku emang gini. Aku kuat. Besok juga biasa lagi. Tiap ada masalah aku selalu diam, tanpa diskusi ataupun mengeluarkannya. Besoknya memang reda. Tapi selanjutnya kenapa? Setiap punya masalah sama orang atau sama diri sendiri, selalu ada emosi besar yang terlibat di dalamnya. Padahal ini hal sepele. Sebetulnya, emosi itu berhak untuk dirasakan, baik oleh perempuan ataupun laki-laki, karena menangis itu bukan berarti dia cengeng. Menangis itu luapan emosi yang terjadi. Bisa karena sedih, bisa karena kecewa, dan bisa juga karena bahagia. Yang gak boleh itu nangis karena hal-hal receh, kayak putus cinta gitu. Sangat wajar kok seorang laki-laki menangis di momen-momen tertentu. Misal, saat mengucapkan ijab kabul pernikahan, saat pertama kali menjadi ayah, atau saat melihat perkembangan anaknya, merasakan bahagia, merasakan bangga. Mungkin aja nangis kan? Jadi, kalau kamu yang ngerasa paling kuat, ngerasa kalau nangis itu gak boleh, harus selalu kuat, harus selalu bisa, gak boleh gagal. Soalnya bakal jadi kepala rumah tangga sekaligus bakal jadi ayah dan suami. Harus kuat. Suatu peran hebat yang juga butuh dikuatkan. Kadang menjadi laki-laki dewasa berperan untuk terus terlihat hebat dan kuat. Tapi rasanya ini tidak manusiawi. Kamu kan manusia. Kamu kan berhak sejenak untuk merasa kalah. Karena itu bukan kesalahan. Sedih gak sih? Perasaan-perasaan yang selama ini aku rasain sebagai wanita yang istilahnya gampang banget. Aku tiba-tiba nangis kalau ada sesuatu yang menyentuh hati. Nah ini kok ada sosok yang kayaknya tuh gak boleh untuk nangis. Kuat bukan itu. Manusia ya jadi manusia aja. Laki-laki yang bisa menangis, aku rasa dia udah laki-laki banget. Karena dia sudah bisa jujur sama dirinya sendiri. Dia sudah bisa dewasa karena bersikap. Termasuk ketika dia merasa sedih, ya sedih aja karena setiap emosi yang ada
perlu untuk dikeluarkan. Gak bisa didiamkan terus. Kita belum tahu apa yang kita butuhkan, karena yang kita tahu kita harus tampak kuat di depan orang. Ya, boleh-boleh aja sih. Cuma mau sampai kapan? Emosi manusia itu bukan hanya bahagia, sedih, marah, bahkan menangis itu adalah emosi manusia. Ya oke lagi nih. Ketika ada masalah, kamu mau sedih, mau nangis, mau diem, dulu nunggu reda baru bicara ya gak apa-apa. Yang penting, kamu bisa ngeluarin emosi itu. Misal kamu mau cerita sama teman, sama pasangan atau bahkan sama Tuhan ya gak apa-apa. Yang penting setiap emosi yang ada itu dirasakan dan dapat tersalurkan. Gak cuma diam, gak cuma dipendam. Tuhan hadirkan kamu di bumi bukan dirancang sebagai pohon yang datar-datar aja. Kamu manusia, kamu punya perasaan, dan kamu berhak merasakan semuanya. Takut untuk jujur, takut setelah jujur malah ada yang berubah. Kalau kamu gak jujur sama diri kamu sendiri, kedepannya kamu bakalan sulit untuk jujur sama orang lain. Setiap hari menyemangati diri sendiri tapi lupa untuk menyalurkan emosi dari kita sendiri yang sebenarnya bisa dan hebat. Kalau kita sudah bisa mengenalnya, gak ada lagi alasan gengsi sama diri sendiri karena takut untuk menangis. Gak ada lagi rasa penolakan setelah mengenal diri sendiri. Kamu sudah Allah persiapkan untuk berbagai macam kemungkinan, termasuk menjadi makhluk yang dapat merasakan atau harus dirasakan. Sekarang kita coba rasakan hari ini. Cukup padat dan melelahkan. Apa yang sedang dikejar? Apa yang sedang diperjuangkan? Sampai yang dari dalam dilupakan. Kita sibuk cari senang di luar, tapi yang di dalam kosong. Jangan sampai ya. Hidup cuma sekali ini aja. Kalau nggak hari ini, kapan lagi kamu jadi manusia perasa? Gak usah jauh. Merasakan diri sendiri cukup sebelum semua Allah cukupkan dengan ditemani pasangan. Sekarang kamu harus sudah penuh dulu dengan isi cinta dari hati kamu sendiri, agar nanti kamu mengerti rasa empati dan rasanya utuh buat merasakan sama-sama.